Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Ibu Vera di materi biologi kelas 10. Untuk hari ini kita akan membahas tentang virus. Yuk simak videonya supaya kita tahu apa sih virus itu. Tonton ya videonya. Apa itu virus? Virus yaitu organisme berukuran sangat kecil atau mikroskopis dan memiliki molekul asam nukleat, yaitu DNA dan RNA yang terbungkus oleh kapsid. Nah, seperti yang kita ketahui, virus dikategorikan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena virus memiliki DNA dan RNA. Karena DNA dan RNA ini memiliki fungsi untuk mereplikasi diri atau berkembang biak ataupun bereproduksi. Sekarang akan kita bahas tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama yaitu virus hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup. Nah, ini harus diingat, virus hanya bisa hidup di dalam sel hidup. Bagaimana ketika dia di luar sel hidup? Nah, virus dikatakan sebagai benda mati. Kemudian yang kedua, virus memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Asam nukleatnya berupa DNA ataupun RNA. Kemudian yang ketiga, virus dibentuk oleh partikel yang disebut virion. Virion ini yang mengandung DNA atau RNA. Kemudian yang keempat, virus bersifat aseluler dan tidak memiliki organel. Aseluler ini artinya tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga tidak memiliki inti sel, membran plasma, sitoplasma, atau organel-organel sel yang penting untuk kehidupan tubuh virus itu sendiri. Kemudian yang terakhir, virus memiliki ukuran 25-300 nanometer dan dapat dikristalkan. Nah, makhluk suberenik atau hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron atau biasa juga dikenal dengan makhluk hidup mikroskopis. Nah, inilah contohnya virus. Jadi, karena sangat kecil, jadi hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, baik, kita lanjutkan yang sekarang akan kita bahas, yaitu struktur tubuh virus. Virus pada gambar ini contohnya struktur tubuh virus bakteriofag, virus yang menyerang bakteri, yang terdiri dari yang pertama kepala virus terdiri atas asam nukleat dan kapsid. Asam nukleat ini merupakan materi genetik berupa DNA dan RNA yang digunakan untuk reproduksi virus. Kemudian kapsid merupakan selubung protein yang tersusun oleh protein-protein. Kemudian bagian tubuh virus yang kedua pada gambar ada leher. Leher merupakan penyambung bagian kepala dan bagian ekor. Leher juga berfungsi sebagai penyangga kepala virus. Nah, perlu diingat dan diketahui, leher ini hanya ada pada virus kompleks ya, contohnya pada gambar yaitu bakteriofag. Kemudian yang selanjutnya ada ekor. Ekor ini bagian tubuh virus yang sangat penting karena ekor memiliki fungsi untuk melekatkan diri pada inang serta memasukkan materi genetik ke dalam sel inang tersebut. Ekor virus terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk yang memiliki masing-masing fungsi. Yang pertama, selubung ekor untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel inang dan sebagai tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Kemudian serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan dan untuk menempelkan diri pada inang. Kemudian lempeng dasar sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, yang terakhir, jarum penusuk ini berfungsi untuk melekatkan sel inang supaya DNA virus dapat masuk ke dalam sel inang. Nah, itu
itulah struktur virus dan fungsi-fungsinya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang daur hidup virus. Daur hidup virus ada siklus litik dan siklus lisogenik. Silakan disimak video penjelasan tentang daur litik dan daur lisogenik. Baik, pembahasan terakhir tentang peranan virus dalam kehidupan. Virus tidak hanya merugikan dalam kehidupan kita, ada juga peran menguntungkan virus. Nanti bisa disimak di video ini. Kemudian ada juga peranan menguntungkan virus, diantaranya penyebab penyakit dan cara pencegahan. Bagaimana sih cara mencegah agar tidak tertular penyakit akibat virus?